Tahun lalu saya pergi ke negara India. Sesampainya di negara India, saya bertemu artis India, Syahrukhan lah namanya. Lalu beliau berbicara kepada saya, mim mahabartahe kartahe tungkahe kajuri ehong syukriya sukriya kajajal kabuja kajawab salame barokahe barokahe. Yang intinya, barang siapa yang jawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak. Saya ulangi sekali lagi, biar seia, sekata, senada, seirama, biar cetar membahana ke angkasa, masuk ke dalam rung-rung sukma, nyut-nyutan di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yaumul isnaini yaumun nadhafah wa ja'ala yaumus sulasa yaumul muhadasah wa ja'ala yaumur rabi yaumul munaqasah wa ja'ala yaumul khamis yaumul mahabbah wa ja'ala yaumul jum'ah yaumul muhadasah wa ja'ala yaumus sabat yaumul qiraah wa ja'ala yaumul ahad yaumul utlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, yang paling utama, yang paling diutamakan oleh para alim ulama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat ilahi Rabbina yang mana telah melimpahkan kepada kita semua, di antaranya nikmat imankah? Iya betul. Nikmat Islamkah? Iya betul. Dan nikmat sehat walafiat, yang mana dengan nikmat tersebutlah kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah Allah ridhai ini. Amin amin ya rabbal. Salawat bertangkaikan salam, berakar cinta, berdaun kasih sayang, berbuahkan kerinduan yang mendalam. Marilah kita hanturkan kepada sang proklamator Islam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, yang tidak pernah menaiki motor tapi namanya selalu tersohor, yang tidak pernah ke tanah Jawa tapi namanya selalu istimewa. Siapa lagi kalau bukan wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Suaranya nyaris hilang. Apa karena tiris kedinginan? Apa karena kurangnya snack makanan? Saya ulangi sekali lagi, Nabi besar Muhammad yang mana telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang. Berdirinya saya di sini bukan untuk nyanyi karena saya bukan Syahrini, betul? Berdirinya saya di sini bukan untuk menghibur karena saya juga bukan Denny Cagur, betul? Tapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang sudah saya patah-patahkan menjadi beberapa kalimat yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah SAW. Sesungguhnya telah ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu kita semua harus mengetahui, harus mencintai Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mencintai kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad cinta kepada kita? Ada yang tahu? Yang pertama, agar kita mengetahui Nabi Muhammad,
memperbanyaklah baca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran tersebut kita dapat mengetahui bagaimana hidupnya Rasulullah SAW. Dan agar Nabi Muhammad cinta kepada kita semua, memperbanyaklah membaca sholawat, yang mana telah ada hadis yang dikarang oleh Syekh Umar Nawawi Al-Bantani yang di dalam kitab Tanqihul Qaul yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk satu tujuan, yaitu apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Karena kenapa? Karena zaman dulu di Arab jahiliyah dulu itu yang namanya, sebelum datangnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini, sebelum lahirnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini, itu yang namanya mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan masih banyak lainnya. Itu tidak ada yang melarangnya. Yang namanya perempuan itu derajatnya rendah, ia selalu dicaci, dimaki, dihina, sampai diinjak-injak. Tapi setelah datangnya Rasulullah ke muka bumi ini, itu yang namanya berjudi, berzina, dan masih banyak lainnya, itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah ada firman Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Oleh karena itu kita harus meneladani akhlaknya beliau, yang mana ada suatu kisah saat Nabi ingin hijrah ke kota Taif. Sesampainya Nabi di kota Taif, Nabi bukannya disambut, bukannya ditolak al-badru, tapi Nabi malah dilempari batu, dicaci, dimaki, dihina, sampai diinjak-injak. Setelah Nabi pulang dari hijrah ke kota Taif, di perjalanan malaikat Jibril menjumpai Nabi Muhammad, lalu berkata, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya di belakang kota Taif itu ada 2 buah gunung. Apakah engkau mau 2 buah gunung ini aku hancurkan, aku himpitkan, dan aku hancurkan kota Taif? Tapi apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya nanti keturunan-keturunan mereka lah yang insya Allah akan beriman kepadaku. Oleh karena itu janganlah engkau hancurkan kota Taif. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita semua harus meneladani akhlaknya beliau, yang mana sifat-sifat beliau ini ada 4. Ada yang tahu sifat-sifat Rasul? Yang pertama ada sidik. Sidik itu adalah bertutur kata baik, bertutur kata jujur. Oleh karena itu kita harus berkata jujur. Dan yang kedua adalah amanah. Amanah ini apabila dikasih kepercayaan, ia selalu mengerjakannya. Yang mana dengan amanah ini Nabi Muhammad SAW itu diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Yang mana dengan gelar inilah Siti Khadijah bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan yang ketiga ada tablik. Tablik ini adalah seperti contohnya Nabi mendapat wahyu dari Allah, lalu Nabi menyampaikan kepada umatnya. Dan yang keempat adalah fatonah. Fatonah ini artinya pintar. Oleh karena itu kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW yang 4 ini. Sebelum saya tutup pidato saya, marilah kita salawatan. Karena kenapa? Karena telah ada dalam kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Al-Nawawi Al-Bantani yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman sholayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyron, wa man sholayya asyron
sallallahu alaihi mi'atan, wa man salayya mi'atan sallallahu alaihi alfan, wa man salayya alfan wallahu tamsahun naro. Yang artinya barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka akan aku balas salawatnya 10 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepada aku 10 kali, maka akan aku balas salawatnya 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali, aku akan balas salawatnya 1000 kali. Dan barang siapa yang bersalawat kepada aku 1000 kali, maka jasadnya diharamkan untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita semua harus salawat bersama-sama, yang mana dengan salawat inilah nantinya kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, sesungguhnya itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya, unzur maqala wala tanzur man qala wala tansa man ana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.